Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita semuanya. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk menggali firman dalam renungan dengan judul Menjaga Kemurnian Ajaran. Titus 1 ayat 10-14 yang berbunyi demikian. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan tentang bahaya ajaran palsu dan pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan berintegritas dalam gereja untuk menjaga kemurnian ajaran. Di ayat 10 dikatakan banyak orang yang hidup tidak tertib. Makin lama makin banyak orang tidak taat pada otoritas rohani dan ajaran yang benar. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran banyak orang. Mereka suka membual, artinya berbicara besar tapi kosong, retorika tanpa kebenaran, dan akhirnya menyesatkan orang dengan maksud jahat, terutama mereka yang berpegang pada hukum sunat. Ini adalah aturan Yahudi legalistik yang memaksakan hukum Taurat dalam konteks Kristen. Artinya, walaupun kamu udah jadi Kristen, kalau kamu ingin selamat, kamu harus disunat. Kamu tidak boleh makan babi, dan kamu harus mentaati aturan Taurat yang lainnya. Padahal itu adalah simbol yang sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Sebab kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi jelas menurut ayat ini, kita ini sudah disunat. Orang yang percaya disunat, bukan dikerat kulit katannya secara fisik, tetapi sunat hati, yaitu membuang bagian yang kotor dari hati kita, diganti dengan hati yang bersih, yang baru. Lalu jika dalam perjanjian lama simbolnya itu adalah dalam penyunatan, simbol dalam perjanjian baru menurut ayat tadi adalah melalui baptisan. Karena baptisan juga memiliki maksud yang sama. Seperti air membersihkan tubuh yang kotor, begitu juga ini adalah gambaran hati yang kotor dibersihkan oleh Tuhan. Jadi orang Kristen tidak harus disunat. Kalau untuk masalah kesehatan silakan, tapi bukan untuk masalah teologis. Karena dia sudah dibaptis di dalam Kristus. Lagi pula soal makanan babi misalnya. Nggak boleh makan babi, haram. Itu melanggar firman. Kalau saya baca dalam Markus 7 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi babi yang masuk itu halal, asal jangan kebanyakan lah. Tapi babi yang keluar itu haram. Saudara maki orang, babi lu, lah itu haram saudara. Jadi yang harus dibersihkan itu adalah hatinya. Nah, ada orang-orang yang tetap memaksakan aturan Taurat itu harus dilakukan oleh orang Kristen. Ini yang kemudian ditentang oleh Paulus. Karena Yesus membebaskan kita dari hukum Taurat dan Dia menggenapi secara sempurna supaya kita yang percaya kepadanya memiliki hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Selanjutnya dikatakan ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Mereka perlu ditindak tegas, jangan dibiarkan. Karena mereka mengacaukan banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Nah, pemimpin gereja harus berani mengambil langkah untuk melindungi jemaat dari ajaran sesat yang tidak hanya merusak iman, tapi juga kehidupan sosial jemaat.
Motivasi orang itu hanyalah uang atau kepentingan pribadi, bukan kebenaran. Mereka adalah orang yang tidak jujur dalam hal keuangan. Yang seperti ini tidak boleh dibiarkan dalam gereja. Ayat 12 dikatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Nah, sebetulnya ini Paulus mengutip seorang nabi Kreta, sebetulnya seorang penyair dari pulau Kreta, namanya Epimenides. Rupanya orang-orang Kreta itu punya budaya bohong, saudara. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini membuktikan karakter orang Kreta itu buruk, saudara. Dusta sudah menjadi budaya mereka. Aduh, kasihan juga ini, saudara ya. Titus ini ditempatkan di Kreta untuk melayani orang-orang yang biang gosip, biang hoax, biang bohong. Waduh, gak gampang nih melayani jemaat model seperti ini. Tapi dia tetap bertekun karena Tuhan. Mereka itu diibaratkan seperti binatang buas dan pelahap yang malas. Ini menggambarkan sifat-sifat buruk dalam kehidupan orang-orang di pulau Kreta itu. Tidak disiplin, liar, tidak dapat mengendalikan keinginan duniawi. Nah, saudara, kita juga harus hati-hati dengan orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia dan hidup sembarangan dan mengejar kenyamanan tanpa kekudusan. Ada orang yang percaya kepada hyper grace. Kita ini selamat bukan karena kebaikan kita, maka akibatnya kita pun tidak bisa dihukum karena dosa kita. Jadi Tuhan kan sudah mengampuni dosa kita masa lalu, kini, dan yang akan datang. Sekali selamat tetap selamat. Walaupun saya berbuat dosa apapun, pokoknya saya udah pernah percaya Yesus, pasti masuk surga. Hyper grace, hati-hati saudara. Karena Alkitab berkata yang sudah lahir baru tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa, itu cirinya dia belum lahir baru. 1 Yohanes 3 ayat 6 berkata demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Artinya orang yang percaya kepada Yesus lahir baru, sungguh bertobat, tidak lagi hidup dalam dosa. Tapi kalau dia dosa terus menerus, walaupun dia ngaku Kristen, sebetulnya dia tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah diselamatkan, tidak pernah lahir baru. Nah, ayat 13 berkata, kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, Paulus mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya untuk menekankan pentingnya peneguran yang tegas dan serius. Kesehatan iman yang murni dan tidak tercemar memerlukan disiplin yang ketat dan ketegasan dalam menanggapi ajaran yang salah. Ayat 14 dikatakan, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Paulus mengingatkan agar orang tidak terpengaruh oleh ajaran dan tradisi yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dongeng-dongeng dalam bahasa Yunani, mitos, cerita atau ajaran yang tidak berdasar kebenaran, yang mengagungkan perbuatan manusia, yang mendatangkan keselamatan, bukan karena kasih karunia. Kisah dan tradisi semacam ini jelas bertentangan dengan kebenaran Injil. Jadi kesimpulannya, mari kita memiliki ajaran yang sehat dan mewaspadai ajaran sesat serta motivasi yang salah. Kita juga harus berani menegur dengan tegas orang yang salah dengan ajarannya. Bukan untuk menghakimi, tapi dengan tujuan memulihkan kalau mereka bertobat. Dan yang ketiga, kita harus membedakan mana tradisi manusia yang salah yang harus kita tolak dengan Injil yang benar yang kita harus ikuti. Saudara, mari kita berpegang pada ajaran sehat supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami menjadi orang yang terus dituntun oleh kebenaran firman. Tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan dunia. Tapi kami makin hari makin selaras hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu dalam pergumulan apapun, sembuhkan yang sakit, berikan jalan keluar bagi yang punya masalah. Oh, jawab doa-doa kami ya Bapa yang berkenan kepadamu. Dan biarlah kami menjadi pengikut Yesus yang saleh dan setia. Berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.